Panitia dan Kiai, saya mendengar bahwa di kelompok atau di manhaj Salafi itu menyatakan bahwa pada dasarnya semua ibadah itu adalah haram kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang saya tanyakan, kira-kira dari mana mereka mengeluarkan itu? Apakah ada dasar hadisnya? Itu pertanyaan saya. Soal pada hakikat dasarnya ibadah itu haram kecuali ada dalil. Itu adalah kaidah, Bu. Ya, jadi ada di dalam kaidah fikih seperti itu memang. Tetapi letak perbedaannya nanti ini sebenarnya tema kedua, tapi karena sudah ditanyakan, maka tetap saya jawab. Kalau tidak saya jawab nanti dikira wah ustadznya enggak persiapan nih. Enggak. Jadi sudah persiapan, ya. Jadi letak perbedaannya itu adalah pertama, Wahabi itu minta dalil khusus. Sementara dalil itu ada dua, boleh dalil khusus, boleh dalil umum. Misalnya nanti ibu-ibu istighosah, zikir bersama. Itu kelompok Wahabi minta dalil khususnya mana? Kita pakai dalil umum anjuran zikir bersama. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau karena di zaman Nabi katanya tidak ada. Bagi kita selama memiliki cantolan dalil meskipun itu dalil umum tetap boleh. Jadi man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang kemudian melakukan sesuatu tidak ada perintah kami. Nah, perintah itu bagi kita ada dua, ada perintah khusus, ada perintah umum. Wahabi ini mintanya yang khusus-khusus saja. Bahwa asalnya di dalam ibadah, kita berbicara tentang ibadah, asalnya dalam ibadah adalah tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Dan asalnya di dalam ibadah dilarang melakukan ibadah kecuali dengan dalil. Ada pembahasan-pembahasan terkait dengan hukum-hukum tingkatan-tingkatan di dalam bidah itu. Dan ada pembahasan terkait dengan orang-orang yang melakukan bidah, para ahlul bidah. Namun kita tidak masuk di pembahasan itu karena sebenarnya pembahasan itu kalau kita lewati itu juga akan memberikan kejelasan kepada kita semua bahwa perkara bidah ini itu adalah masalah besar dan hal yang disepakati oleh para ulama untuk dicela, sampai dinukil kesepakatan ulama untuk menghindari ahlul bidah, orang-orang yang berbuat bidah. Baik, dan di sini saya akan menyempurnakan dari pembahasan kaidah di dalam mengenal bidah, menentukan apa itu bidah, agar supaya jangan ada yang salah kaprah, keliru di dalam memahami dari pembahasan-pembahasan seputar bidah tersebut. Baik. Di antara pokok pembahasan di sini termasuk kaidah penting bahwa asalnya di dalam ibadah, kita berbicara tentang ibadah, asalnya dalam ibadah adalah tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Dan asalnya di dalam ibadah dilarang melakukan ibadah kecuali dengan dalil. Dilarang melakukan ibadah kecuali dengan dalil. Itu prinsip dasar. Maka tidak boleh seorang itu beribadah kepada Allah dengan sebuah bentuk ibadah apapun kecuali kalau ada dalilnya.
kecuali kalau ada dalilnya. Baik. Ini kaidah besar ya. Telah dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan berbuat bidah dan celaan terhadap bidah. Ini semuanya menunjukkan kaidah dasar ini, bahwa asal di dalam ibadah itu tidak boleh dilakukan, dilarang mengerjakannya kecuali kalau ada dalil. Kecuali kalau ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketentuan-ketentuan di dalam syariat pada hal tersebut. Nah, itu saya sudah sebutkan ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaknya kalian cuma mengikuti saja. Jangan berbuat bidah. Kalau kalian cuma mengikuti tidak berbuat bidah, kalian sudah dicukupi. Sudah dicukupi. Jadi kalau ada perkara-perkara baru, itu biasanya tajam para sahabat di dalam menilainya. Nanti setelah diterangkan sudut syar'i di dalam hal tersebut, barulah kadang mereka menerimanya. Seperti misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memerangi orang-orang yang menahan zakat, maka Umar bin Khattab waktu itu tidak melakukannya atau tidak menerimanya karena dengan alasan bahwa itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq berdalil bahwa zakat itu dari hak Islam. Sedangkan di dalam hadis dikatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka kerjakan semua itu, sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka terpelihara darah dan kehormatannya, darah dan jiwanya, kecuali dengan haknya. Maka Abu Bakar memandang mengeluarkan zakat itu dari hak. Kalau tidak dikeluarkan boleh diperangi dengannya. Maka begitu mendengar pendalilan Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerimanya. Itu kebiasaannya di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itu di dalam ibadah, mereka tidak melakukan ibadah apapun kecuali apa yang ada dalilnya, ada pendalilannya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma, dari athar para sahabat, atau dari sudut pendalilan yang mu'tabarah, sudut pendalilan yang teranggap di dalam syariat. Iya. Di bentuk pendalilan itu ada pembahasan tersendirinya di dalam ilmu syariat. Karena itu Imam 4 mereka punya usul, dasar-dasar pijakan di dalam berdalil. Ada dasar-dasar berpijaknya di dalam berdalil. Itu semuanya dipelajari di dalam pembahasan fikih. Iya. Selain daripada itu, telah dinukil kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dinukil kesepakatan bahwa tidak boleh seorang pun itu beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dia cintai atau yang dia pandang, ya, kecuali dengan ibadah yang disyariatkan. Ada tuntunan dan pensyariatannya. Baik. Maka ini semuanya adalah dasar pokok di dalam pembahasan yang hendaknya dipahami. Ya. Dan ini yang dijalani oleh para imam, dijadikan sebagai kaidah tetap oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Dan berjalan di dalam buku-buku fikih. Berjalan di dalam buku-buku fikih. Sesuatu itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil. Ada keterangan yang menunjukkan
pensyariatannya. Ada keterangan yang menunjukkan pensyariatannya. Sabit dari Nabi SAW, siapa yang menjadi imam lalu dia mengkhususkan doa hanya untuk dirinya dan tidak mendoakan makmumnya, dia telah berkhianat kepada mereka. Nah, hadis ini, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, khususnya saudaraku yang bertanya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Hadis ini telah disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi kita adalah sebaik-baik imam solat kita. Beliau selama hidupnya selalu menjadi imam solat berjamaah. Ya, baik solat fardu yang 5 waktu atau solat Jumat atau solat lain-lainnya seperti solat qiyamul lail. Nah, tentu kita bertanya ke beliau, ya Rasulullah, apa makna hadis ini? Maka tentu saja dalam praktek Nabi SAW yang dalam hadis muttafaq alaih, sallu kama ra'aitumuni wasalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Nah, baik posisi beliau sebagai imam ataupun sebagai munfarid, karena Nabi salat sunatnya kan munfarid. Secara tata cara salatnya semuanya sama atau rata-rata sama antara sholat fardu dan sholat wajib. Nah, ketika beliau jadi imam, apakah ada kita mendapatkan bahwa Nabi SAW setiap selesai beliau memimpin doa bersama, atau memimpin doa, atau beliau berdoa memimpin doa atau memimpin zikir bersama? Maka dari sekian banyak hadis tentang salat Nabi SAW, barangkali tentang hadis-hadis tentang salat ini sudah sudah dikumpulkan oleh para ulama, baik dalam kitab-kitab hadis yang seperti As-Sunan wal Jawami', ataupun memang khusus secara tematik tentang sifat salat Nabi SAW. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menulis 3 jilid kitab tentang sifatus salat Nabi SAW. Saya tidak melihat ada kitab tentang sifat salat Nabi selengkap ini, dengan takhrijnya walaupun sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Tapi yang selengkap itu dengan takhrijnya sekali, dengan fikihnya sekali, tidak saya temukan yang selengkap itu. Nah, tidak ditemukan bahwa Nabi SAW memimpin zikir dan doa bersama selesai salat. Berarti apa makna mengkhianati tadi? Wallahu alam. Dari apa yang saya baca, sebagian mengatakan maknanya adalah bila membaca doa yang harusnya bersama, lalu dia khususkan dirinya, maka dia telah berkhianat. Misalnya ketika beliau berdoa kunut misalnya, atau ketika berdoa di waktu sholat khatib sholat Jumat misalnya, lalu dia berdoa untuk diri sendiri, tak mendoakan orang lain, berarti dia telah berkhianat. Atau dia sama sekali tidak mendoakan kaum muslimin dan muslimat secara umum, berarti dia hanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, menjadikan ini dalil untuk memimpin doa, imam mesti memimpin doa, tidak benar. Sebab tidak ada tafsir seperti ini dari Nabi SAW. Masa selama salat diwajibkan tahun berapa? Nah, ini atas sekali saya. 3 tahun sebelum hijrah. Berarti 3 tahun sebelum hijrah. Tapi di Madinah lah yang berjamaah kan? Di Madinah mereka pada umumnya yang tenang berjamaah. Selama 10 tahun di Madinah, berarti 10 tahun Nabi sholat fardunya berapa kali? Iya, kali aja setahun 360 hari. Kan bil qamariyah 360. Nah, kali 5. Kali 2, sekali 10. Coba saya. Lama gitu ya. Berarti ribuan kali sekarang. Nabi sholat, tidak ada riwayat Nabi memimpin doa bersama selepas sholat fardu. Berarti makna yang kita tafsirkan tadi tidak sesuai dengan apa yang dipahami sendiri oleh Nabi.
dan pasti yang lebih paham sabda Nabi adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau ada yang memahami seperti itu berarti diukur dengan pemahaman Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, setelah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sebagai imam sampai beliau wafat pula. Tidak ada juga riwayat Abu Bakar memimpin doa dan zikir selesai salat fardu. Setelah Abu Bakar wafat datang lagi Umar, datang Utsman, datang Ali, tak ditemukan itu. Subhanallah, rasanya tidak pula beradab kita kalau kita katakan mereka tidak paham hadis itu, ya kan? Rasanya kurang paham, kurang beradab kita. Nabi tak pahamnya seperti itu, Abu Bakar tidak paham seperti itu, bahkan mohon maaf imam yang 4 juga tidak sepaham dengan itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk imam menjadi pemimpin doa selesai salat fardu. Adapun hadis-hadis lain yang dijadikan untuk memimpin doa bersama, misalnya hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kunna na'lamu insirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi bitakbir, kunna na'rifu insirafahu bidzalik, kana yarfa'u sawtahu bihi, atau kama qala, kami mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar takbir dari beliau, dan beliau menguatkan suaranya pada waktu itu. Baik kaum muslimin, ini juga perlu dipahami juga. Ini hadis Nabi juga. Nah, hadis ini bahwa takbir yang dilakukan Nabi selesai salat kan didengar juga sahabat yang lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada. Nah, apakah mereka menjadikan itu alasan juga untuk zikir beramai-ramai dipimpin imam, atau dijadikan untuk doa yang dipimpin imam? Ternyata juga tidak. Berarti ada kemungkinan mereka tidak paham atau kita yang paham. Ini naudzubillah min hadzal kalam. Atau mereka paham tapi tak melaksanakan. Ini juga auzubillah, mereka asbaqun nasi ilal khair. Atau karena sunat ditinggalkan aja. Ini juga tidak benar. Mereka justru, kita yang justru sering meninggalkan yang sunat. Mereka sangat bersemangat mengejar yang sunat-sunat. Oleh itu ikhwani fillah, ternyata juga pemahamannya bukan itu. Karena mustahil lah Khulafaur Rasyidin tak paham dengan ayat hadis ini. Maka mengatakan itu sebagai dasar untuk bersama-sama juga tidak bisa, karena tidak dipahami seperti itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada laftah yang disebutkan oleh Imam Al-Biqai di dalam kitabnya Inaratul Fikri fi zikri ma huwa tsabitu min az-zikr. Dia khususkan tentang zikir, bahwasanya hadis ini menurut beliau kan murid Imam Ibnu Hajar, tidak saya temukan pensyarah hadis yang memaknai bahwa zikir yang dimaksud dengan kata Ibnu Abbas, zikir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu zikir setelah selesai salat fardu biasa. Tidak dia temukan pensyarah. Tetapi yang dimaksud oleh sebab itu maka yajibu hamluhu ala salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihalatil harb. Oleh sebab itu maka mesti dipahami bahwa Nabi mengangkat suaranya dengan takbir selesai salat itu dengan salat khauf ketika sedang berperang. Karena yang masyhur dari riwayat-riwayat tentang apa yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam selesai salat adalah Nabi idzan sarafa min salati kana yaqul astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian la ilaha illa haula wala quwata illa, dan seterusnya sampai subhanallah walhamdulillah sampai 33 kali. Tidak ada dia. Nabi langsung selesai sholat takbir. Makanya para pensyarah hadis menyebutkan hadis ini bukan pada zikir selesai sholat fardu dalam kondisi normal, tetapi dalam kondisi wallahu ta'ala alam, kondisi perang. Makanya Nabi untuk mengingatkan bahwa selesai sholat Allahu Akbar, dan itu bertujuan juga untuk memberikan terapi takut kepada musuh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wallahu alam. Adapun fatwa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya atau diriwayatkan oleh murid-muridnya bahwa beliau mengatakan yustahabbu lil imam ay yajhara bizikri ba'da as-salati liyata'allama an-nas. Dianjurkan imam mengeraskan suaranya
dengan zikir selesai sholat fardu supaya masyarakat belajar. Nah, menguatkan suara bukan berarti harus berjamaah. Ya seperti talbiyah, Nabi bertalbiyah dengan menguatkan suara, tapi Nabi tak memimpin talbiyah. Jadi ada bedanya antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Terus bedakan. Sama-sama ngangkat suara itu tidak dihalangi. Atau tidak zikir dengan kuat suara, ada riwayatnya memang. Tetapi dipimpin ini tidak ada riwayatnya. Maka perkataan Imam Syafi'i tidak salah. Mungkin kita yang kurang memahami istilah Imam Syafi'i. Pertama, kalimat yustahabbu digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Ini harus dipahami, biasanya sesuatu yang dalilnya tidak sharih. Laisa istidlalan, inama istinbat. Mimul adillah. Yang kedua, dia sunnah yang sabit dalam masalah itu. Nah, maka yustahabbu. Nah, tapi kalau yusannu, itu biasanya dalilnya sharih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau juga mengatakan, wa idza ta'allamu tarak. Apabila orang sudah paham bagaimana zikir, dia tinggalkan. Sekarang masalahnya semakin lama semakin tidak paham, justru meninggalkannya dianggap melanggar mazhab Syafi'i. Nah, jadi pada Imam Syafi'i supaya orang belajar, setelah belajar dia tinggalkan. Dia tinggalkan, artinya dikuatkan lagi. Dah, kalau tidak paham apa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, astagfirullah 3 kali dan seterusnya, tidak paham itu, dah dia tinggalkan. Nah, seandainya imamnya masih hidup, generasi setelah itu yang tadi dah mati semua, dia ulang lagi. Tidak apa, tidak masalah. Yang sekarang dipahami orang adalah bahwa mazhab Syafi'i mesti zikir jama'i. Ini salah lagi kita memahami perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walhasil wallahu alam, ini dalam masalah ini panjang ini. Ya. Sebenarnya di antara pengikut mazhab Syafi'i, kalau saya tidak salah, yang pertama mengisytiharkan ini adalah Abu Abdullah Az-Zubairi. Yang pertama yang mengisytiharkan, akhirnya diikuti oleh yang belakangan. Pemahaman yang seperti ini akhirnya dianggaplah itu sebagai mazhab mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini jawaban singkatnya Ustaz, ya, bahwa tidak setiap hadis harusnya kita tanyakan ke yang mengatakan hadis itu, karena hadis fi'li, qauli. Hadis qauli harus ditanyakan kepada yang mengatakan, dan ditanyakan dengan apa? Dengan praktek beliau sendiri dan praktek para sahabat yang merupakan murid-murid langsungnya. Nah, ternyata tidak ada yang memahami seperti itu, lalu datang kita kita yang belakangan memahami itu. Masih banyak dalil-dalil yang dikemukakan, misalnya ketika Allah berfirman waskurullaha dzikran katsiran, kalimatnya waw jama'. Nah, ini pendekatan nahwu nih. Ya, kita dianggap dapat pandai nahwu juga Ustaz ya. Allah musta'an. Nahwu, ya tidak semua perintah jamak dilaksanakan secara bersama-sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andainya antum seorang guru lalu bilang ke murid-murid, ayyuhat tullab ikhtabiru jayidan, isi ujian dengan baik. Ini waw jama' nih. Kalau sempat pendekatan pemahaman ini dilakukan, anak nanti saling nyontek. Apa sebab? Wawnya waw jama', disuruh ujian jama'i kita. Disuruh ujian jama'i. Ini tidak ada dalam nahu ini. Nahu tadi mana nahu ini yang saya tahu? Allah musta'an. Tapi saya temukan di berbagai negara di Timur Tengah ada istidlal yang seperti ini dengan ilmu nahu seperti ini. Saya heran juga kok seperti ini. Kalau di Arab oke lah. Biasanya ilmu qawaid di Arab itu, ya di orang Arab secara umum ya, tapi kan bukan ulamanya nih, orang Arab yang biasa-biasa, memang di tata bahasa mereka lemah memang. Tapi kalau di negeri lain, di Ajam, mungkin tata bahasanya kuat, bahasa tidak pandai. Nah, jadi kalau penau sorobnya kuat barangkali, biasanya kuat, tapi pas bahasa tidak pandai. Menyalahkan pandai itu, suruh cakap orang salah 2 dia salah 20. Allah musta'an. Ikhwani akhwati fillah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, ini jawaban singkat saya. Kemudian ada hadis lagi, Nabi menemukan sahabat sedang sedang di suatu halqa, berhalaqah, kemudian mereka berzikir bersama di situ. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Lalu mereka bilang, nusabbihullah. Itu sebagai dalil bahwa zikir berjamaah juga keliru dalam istidlal. Sebab andainya mereka berzikir didengar secara berjama'i oleh Nabi tidak bertanya lagi apa yang kalian buat, karena Nabi sudah dengar, pasti Nabi paham zikir. Jadi istidlal dalil sahih, cuma istidlal kadang kurang sahih. Disinilah pentingnya mengembalikan pemahaman kepada as-salafus salih,
karena mereka diajar langsung oleh Nabi SAW. Tapi kalau tidak dibuka pemahaman, nanti akan lahir banyak sekali pemahaman. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan juga dari Umar dan dari Abdullah bin Umar mengatakan, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah fa innal Qur'ana zuwujuh. Bila kalian didebat orang dengan ayat Al-Quran, silakan jawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Tidak ada dalam ketiga ini berarti bukan sunnah Nabi. Mungkin sunnah selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena Nabi bukan hanya sebagai mengeluarkan statement, beliau juga eksekutor terhadap apa yang dia katakan, kecuali hal-hal yang dilarang Nabi untuk melakukannya oleh Allah, dan itu tidak banyak, sedikit. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita memohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.